tenda kita masuk pada tahap pembuktian saksi ya, saksi juga dari penggugat. Itu kan disampaikan oleh karena salah satu anggota sedang sakit, tidak masuk, tidak sementara. Keberatan tidak? Tidak keberatan. Baik, silakan. Ada beberapa saksi yang disiapkan. Baik, coba. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari penggugat hari ini menghadirkan saksi ada 2 orang secara online yang mulia yang sudah terlihat di layar. Langsung aja ya. Bisa nggak pakai ini? Bisa ya mulia? Ini bagus. Enggak, Bapak yang Mau dites dulu? bisa masuk. Cek apakah suara kami terdengar dari malam. Bisa ya? Ya. Baik, silakan saksi pertamanya. Namanya siapa Pak? Ada identitasnya. Bapak Rinto Setiawan, betul? Lahir di Malang 14 September 80. Laki-laki, alamatnya di Ikan Lodan ya. Tanjung Sekalo Waru. Agama Islam. Pekerjaannya konsultan ya. Baik. Oh, wira swasta ya. Saudara kenal dengan penggugat? Saudara kenal dengan penggugat? Ada hubungan keluarga? Baik, dengan tergugat saudara kenal? Surya Utomo? Ya? Tidak kenal. Ini saksi apa ahli? Saudara Saksi yang mulia. saksi ya? Baik. Saudara agama Islam, silakan ambil posisi, kita sumpah dulu. Ada 2 ya. Silakan yang kedua siapa? Di sebelahnya yang mulia. Bapak Lukman. Iya. Saifuddin Lukman. Bapak Saifuddin Lukman. Betul, lahir di Semarang 9 September 86 ya. Laki-laki, alamatnya di Purwodadi, Kecamatan Belimbing, Desa Purwodadi. Sesuai KTP, agama Islam, pekerjaannya apa? Karyawan swasta ya. Baik. Saudara kenal dengan penggugat, fungsi awal? Ada hubungan keluarga? Hubungan pekerjaan? Kenal dengan Surya Utomo, tergugat? Baik. Saudara berdua bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah ya. Silakan ambil posisi, kami sumpah secara agama Islam. Apa ada juru sumpahnya? Minta tolong. Silakan. Juru sumpahnya bisa melaporkan atau dari kami? Dari majelis. Oke. Yang diucapkan ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Ini kok saya lupa. sebagai saksi Sebagai saksi. akan menerangkan yang benar, Ingat tidak lain daripada tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik, ini saksi pertama Pak Rinto ya. Ya, Betul ya mulia. mau kami dengar sekaligus satu-satu? Bebas yang mulia? Mungkin Ya. sekaligus. Sekaligus ya. Dari pihak lawan keberatan tidak? Mungkin yang mulia, sebenarnya kami inginkan terpisah ini agar Oke. keterangannya, Gak apa-apa, kalau terpisah kami pisahkan. tapi teknisnya kami mohon dijalankan. Iya, baik, untuk itu kami satu persatu Pak Rinto dulu.
Untuk Bapak Lukman, untuk sementara di ini dulu, jangan dengarkan ya. Ya, baik, dipinggirkan dulu. Ya, dikeluarkan dari tempat itu dulu Pak. Minta tolong dari petugas PN Malang ya. Betul. Baik, Saudara Rito ini mau menjelaskan tentang apa, Pak penggugat? Mau menerangkan seputar apa? Baik, yang mulia. Mungkin saya mulai bertanya, yang mulia. Enggak, menerangkan seputar apa dulu biar kita Seputar kejadian pada live YouTube yang beliau saksikan, yang mulia. live YouTube ya. Di tanggal 25 Maret 2025 yang menjadi sengketa aku ini. Ya, kita ini ya, kita fokusnya ke situ. Silakan Saudara penggugat bertanya. Baik, terima kasih yang mulia majelis hakim yang terhormat. Terima kasih saudara saksi Bapak Rito Setiawan. Yang pertama Bapak saksi Rito Setiawan. Apakah benar saudara saksi waktu itu menonton video YouTube-nya Pak Jaksmat secara live langsung pada tanggal 25 Maret 2026 yang memperlihatkan Fungsiawan datang ke KPP Cengkareng? Baik, betul ya. Sepengetahuan saudara saksi Rito Setiawan, apa alasannya Fungsiawan datang ke KPP Cengkareng? Apakah dia menyebutkan di video tersebut dia datang mau ngapain? Ya, semua kawan saya dalam hidup tersebut, saudara Fungsiawan juga oleh ini kalau hadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu proses pemeriksaan pajak, dan dalam video tersebut diberikan juga ada surat panggilan. Memang tidak saya lihat secara jelas. Narasi lengkap juga sudah ada di video. Baik, terima kasih saudara saksi. Selanjutnya, saudara saksi Rito Setiawan, sepengetahuan saudara, apakah Fungsiawan ini bisa masuk ke kantor pajak atau dia dihalangi untuk masuk ke kantor pajak KPP Cengkareng? Fungsiawan atau penggugat ini tidak bisa masuk. Jadi ada banyak petugas yang menghalangi tersebut. Ada 2 satpam dan ada 2 petugas pajak. Baik, dia dihalangi. Seingat saudara saksi pada video tersebut, apa alasannya dia dilarang untuk masuk ke kantor pajak? Orang-orang di kantor pajak itu mengatakan alasannya apa? Orang-orang di kantor pajak ini alasannya ambil nama perintah atas. Ada perintah dari perintah atas itu. Ada perintah atasan. Apakah dalam video tersebut, seingat saudara, petugas pajak yang mengatakan perintah atasan, apakah mereka menjelaskan siapa atasan yang dimaksud? Apakah Suryo Utomo atau bukan Suryo Utomo atau siapa? Tidak menjelaskan. Ya, jadi hanya berdasarkan otoritas dan otoritas dari pajak. Baik, saudara, saya sudah selesai. Apakah saudara mau menambahkan keterangan lain lagi? Silakan. Ya, dalam video itu saya melihat di akhir video itu ini saudara tergugat itu ada di ruang tunggu dari hakim Cengkareng. Itu ada tempat lain yang bisa digunakan dalam acara karena tergugat kali tersebut. Namun diperingatkan untuk tidak digunakan oleh petugas pajak. Dan saudara Fungsiawan juga tergugat ini juga meminta dasar hukum penolakan secara tulis apabila tidak boleh memasuki ke dalam kantor pajak, namun dalam sampai akhir video itu tidak dapat diberikan oleh petugas atau pegawai. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya cukup yang mulia. Ada yang yes. Berdengar ya tadi? Benar. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa saudara menonton suatu video live di media elektronik YouTube tadi saudara saksi. Ya, betul. Di channel apa itu? Di dalam pajak smart. Pajak Smart. Channel Pajak Smart. Itu video isinya tentang apa? Itu videonya untuk menurut saya, bagi saya kan saya juga wajib pajak ya, karena saya tadi saya bukan swasta. Nah ini kan Pertanyaannya sederhana saja. Pertanyaannya saya ulangi. Pertanyaan sederhana. Itu video menceritakan tentang apa? Keberatan yang mulia. Pertanyaan kurang spesifik yang mulia.
makasih ya. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Saudara tadi kan menceritakan bahwa saudara menonton atau menyaksikan suatu video di YouTube, di kanal YouTube, kanalnya namanya Pajak Smart, saudara jawab. Kan di situ ada banyak video tuh. Nah, video mana yang saudara saksikan? Makanya saya tanya, menceritakan tentang apa video yang Anda saksikan dalam keterangan sidang ini? Nah, video ini adalah bukan menceritakan, karena ini kan live, jadi masuk di data YouTube saya. Masuk di data YouTube saya, nah, itu disebutkan untuk membagi kepada saya. Nah, karena kami sudah sebagai wajib pajak, sering berada dengan kepentingan pajak, bagi saya itu sangat menarik. Karena belum ada. Baik, jadi ceritanya tentang mengikuti keseharian seseorang mengurus perpajakan, kira-kira begitu ya? Betul. Ya, baik. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa saudara menonton videonya. Dari menit berapa sampai menit berapa saudara tonton videonya? Waktu ada itu kayak tonton kami akhir, dari awal sampai akhir. Karena kan di grup ini para wajib pajak itu pada persiapan karena menginformasikan akan ada live besoknya gitu. Oh, jadi diinformasikan, live-nya itu diinformasikan kepada saudara. Iya, betul. Diinformasikan, kira-kira, ayo nonton video saya, kira-kira seperti itu ya? Bukan, ya informasinya ya besok akan ada secara langsung untuk ini pembahasan akhir. Untuk pembahasan nanti. Di mana itu video diambil? Video diambil ya kalau selama saya di kantor pajak di kami kemarin. Di KPP? KPP apa tadi? Cengkareng, Jakarta ya berarti ya? Ya, Jakarta. Saudara saksi, pada tanggal tersebut tadi saudara bilang tanggal 25 April ya? 25 Maret ya? 2020 ya? Saudara saksi berada di mana pada tanggal 25 Maret 2020? di kantor pajak. Di mana? Di Malang, saya. Di Malang, Malang Jawa Timur ya? Betul. Bukan di Jakarta? Ya, Bukan di Jakarta, bukan di Cengkareng, bukan di KPP Cengkareng juga? di Malang, Di Malang ya? Berarti tidak di Cengkareng bukan ya? di Malang, Iya di Malang. Makanya saya tekankan, tidak di Jakarta Cengkareng ya? di Malang. Ya. Baik. Kemudian, saudara saksi tahu nggak dalam perkara ini yang menjadi pihak tergugat itu siapa? Keberatan yang mulia. Ini saksi melihat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, nggak ada urusan dengan sengketa ini yang mulia. Masih yang mulia. Sebenarnya masih relevan. Dan makanya tadi saya tanya, kenal sama tergugat ya, ini tanya ulang. Tahu tidak? Silakan. Baik, terima kasih. Saudara saksi tahu tidak pihak tergugat dalam perkara ini? Kan saudara dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini. Tentunya tanya dong, perkara terkait apa? Siapa masalah dengan siapa? Kan kira-kira seperti itu. Nah, saudara saksi tahu nggak pihak tergugat dalam perkara ini? Ya kan, ya awalnya dari tadi kan awalnya juga tahu gitu tahu kenal beliau Tomo karena saya juga orang ini saya lihat di mana di CCTV orang ini itu. Sudah Utomo ya? Jadi jawabannya sudah Utomo ya? Baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa saudara melihat keseluruhan video dari awal sampai akhir. Artinya dari baru dimulai hingga sampai diakhiri lah videonya. Kira-kira gitu ya? Ada saudara lihat saudara sudah Utomo dalam video tersebut? Saudara Tomo disebut hanya oleh Satpam hanya ngomong bahwa itu adalah mengeluarkan apa dinas. Itu ada mengaku tahun 2024. Mungkin pertanyaan saya kurang jelas karena sinyal. Pertanyaan kami adalah, adakah saksi melihat dalam video tersebut saudara Suryo Utomo secara fisik? Ada nggak? Tidak ada, tapi disebut dalam Satpam dari beberapa dinas. Pertanyaannya hanya ada nggak dilihat, kalau nggak ada ya tidak ada. Saya Pertanyaan itu tidak ada. tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saudara saksi, dalam kapasitas apa
kanal YouTube Pajak Smart itu menginformasikan agenda live-nya kepada saudara? Yang tidak tahu intinya itu kalau turun dalam TV tersebut itu katanya kewenangan yang terbuka sebagai gitu. Enggak, maksudnya pemilik channel tersebut mengumumkan di berita kah atau di media nasional kah bahwa mereka akan, bahwa yang bersangkutan akan live, atau mengirim apa istilahnya broadcast message atau pesan berantai atau seperti apa memang, sehingga saudara menerima pesan itu? Ya, Apa? hanya melalui broadcast message. Hanya melalui broadcast message. Saudara ada dalam satu kelompok atau satu grup dengan pemilik channel YouTube Pajak Smart? Ya, namanya kita membuat post lama saya itu. Nah, gitu. Maaf saksi, boleh diulang agak perlahan. Ya, jadi grup lama daripada itu sangat banyak. Ya, jadi masih ada grup yang mana saya lupa. Grup Tapi wajib, memang grup WA ini kan ada banyak. Grup tentang GR, ada tentang ini konsultan. grup wajib pajak ya, grup wajib pajak. Grup wajib pajak apa ini? Saya mau masuk ke bagian Ada banyak. ya. Saudara saksi familiar dengan IWPI? Ya, saya mau ngomong di Oh, saudara ketua umum IWPI. IWPI itu apa ya, saudara? Boleh dijelaskan? sekarang aku pakai Keberatan yang mulia. Tidak relevan yang mulia. Keberatan. Tidak relevan dengan sengketa hapus. Makasih yang mulia. Izin lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, jadi saya tanya bahwa saudara saksi tadi tidak ada di lokasi ya. Kejadian berarti hanya menonton secara live streaming, betul? Oke. Berikutnya saudara saksi, apakah saudara saksi melihat dari sudut lain atau hanya satu live streaming saja yang saudara saksi tonton? Hanya live streaming dari Pajak Smart saja? Berarti hanya dari Pajak Smart ya. Berikutnya saudara saksi, pada saat menonton, apakah ada narasi-narasi yang dibuat terlebih dahulu dalam video live streaming tersebut? Apakah ada misalkan pembukaan atau seperti apa di dalamnya? Gimana? ada sesuatu apa? Apakah ada seperti narasi di awal, misalnya perkenalan pengantar terhadap video-video tersebut? Masih ada kan di awal itu kan dijelaskan melalui siaran ini ada di taksi. Oh gitu, jadi dari taksi sudah live streaming sampai ke KPP ya? Tuh. Nah, kalau misalkan saudara saksi itu narasi yang dijelaskan di awal itu tujuannya untuk apa ini live streaming? Izin yang mulia. Keberatan yang mulia. Saksi tidak boleh berpendapat yang mulia. Saksi hanya memberikan apa yang dia lihat dan dia dengar. Pertanyaan Makasih saya yang yang mulia. mulia, apa yang dijelaskan dalam narasi tersebut? Iya, tadi pertanyaannya adalah apa tujuannya? Itu dia berpendapat, tidak boleh ada berpendapat. Kan begini, yang saya tanya adalah apakah dalam narasi tersebut disebutkan tujuan untuk live streaming? Oh begitu, makasih yang mulia. Akhirnya, Ya. ya, di dalam kan tadi saudara saksi menyebutkan ada narasi di awal seperti pembukaan. Itu apakah pembukaan itu menjelaskan soal apa? Ya itu tadi menjelaskan soal akan mendatangi APBD untuk melihat ini pembahasan akhir hasil pembahasan. Oke. Lalu apakah dalam setiap live streaming tersebut apakah koneksi saudara seperti tersendat atau seperti apa? Ya. Tidak ada. Dan dalam apakah saudara juga bisa mendengar dengan jelas penjelasan dari KPP mengenai kenapa tidak diperbolehkan untuk melakukan live streaming? Sangat jelas. Sangat jelas. Tapi tidak ada larangan. Gimana saudara boleh diulangi? Sangat jelas. Sudah KPP ngomong apa, cuma sudah KPP bolak balik mengambil itu. Yang tahu itu. Tadi sangat jelas. Jadi kembali lagi gitu. Tapi ada sesuatu masih mengungkap siapa. Oke, asumsi. Saudara saksi ini mungkin saya tanya, apakah saudara saksi punya hubungan pekerjaan dengan gugat? Tidak ada. Tidak ada.
Saksi, terima kasih. Nanti para pihak menanggapi dan kesimpulannya. Saksi selanjutnya silakan Pak Lukman, Saifuddin Lukman, silakan. Saksi kedua menjelaskan tentang apa Pak Penggugat? Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan saya sih sama aja sih sebenarnya, masih seputar hal yang sama persis. Mungkin saya ulangi dulu ya. Ya, silakan saksi kedua masuk dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih saudara saksi Bapak Saifuddin Lukman. Apakah yang pertama, apakah Bapak saudara saksi memang betul menonton video YouTube-nya Pajak Smart secara live langsung pada tanggal 25 Maret 2026 yang memperlihatkan fungsiawan datang ke KPP Cengkareng? Ya, Baik, saudara saksi Bapak Lukman, sepengetahuan saudara, apa alasannya fungsiawan datang ke KPP Cengkareng? Dia ngomong apa waktu di video? Terima kasih. jadi kalau misalnya akan hari ini berdasarkan dari pembahasan akhir pemeriksaan. Baik, menurut saudara saksi, sepengetahuan saudara saksi, apakah fungsiawan ini datang kemudian dihalangi untuk masuk ke kantor pajak KPP Cengkareng atau dia boleh masuk? Dari boleh masuk. Ada namanya di Dia tidak boleh masuk. Yang menghalangi dia itu siapa? yang menghalangi dari mulai security, kemudian data hati staf dari tugas KPP dan pergantian antara satpam dan staf KPP. Baik. Dari para petugas security tersebut, apa alasannya dia melarang fungsiawan untuk masuk ke KPP? Yang Anda dengar bagaimana? Berdasarkan video yang kemarin saya lihat bahwa fungsiawan juga masuk karena ada aturan berupa nota dinas dari Direktorat Jenderal Pajak yang melarang rekaman bagi pengunjung. Baik. Apakah petugas pajak tersebut, seingat saudara, mengatakan bahwa nota dinas ini dibikin oleh siapa? Nota dinas dibikin oleh atasan. Atasan saja. Apakah si security itu mengatakan atasan yang dimaksud itu siapa? Mr. A, Mr. B, atau Mr. C, atau siapa? Tidak ada. Baik, dari saya sudah cukup. Apakah saudara ada tambahan lagi? Mau kasih tahu lagi? Cukup. Terima kasih Yang Mulia. Saya sudah. Baik, saudara saksi, tadi saudara saksi terangkan bahwa saudara saksi juga melihat video melalui YouTube ya, video secara langsung YouTube channel Pajak Smart, seperti itu. Dan koreksi kalau saya salah, tapi saudara saksi bilang menerangkan bahwa terlihat ada seseorang lah di situ yang kemudian dihalangi untuk masuk ke suatu kantor pemerintahan. Betul ya? Ya, kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak, Pelayanan Jakarta Cengkareng. Tadi saudara saksi juga menerangkan bahwa sudah disebutkan alasannya kenapa dihalangi atau tidak diizinkan masuk dan bersangkutan. Tadi saudara saksi menerangkan sudah dijelaskan ya? Betul. Apa isi penjelasannya ini? Jadi Pak Fungsiawan ini datang ke KPP, itu dihalangi oleh security dengan dasar bahwa nota dinas yang diterima dilarang untuk melakukan rekaman. Nah, sedangkan kemudian dari Pak Fungsiawan mengatakan bahwa nota dinas bukan merupakan salah satu indikasi perundang-undangan. Artinya dari tugas sudah menyampaikan bahwa ada ketentuan terkait pelarangan
video seperti itu ya. Ya, ketentuannya hanya dari orang Ya terserah kesalahan dinas atau apa. Kalaupun ada yang dilakukan dengan sebuah aturan itu kan pihak yang tidak terkait. Kira-kira seperti itu ya. Pertanyaan saya adalah artinya dalam pembatasan akses kepada seseorang tersebut, apakah petugas sudah menyampaikan adanya ketentuan tertentu? Tadi saudara Saksi jelaskan bahwa terkait perekaman itu dilarang. Artinya bila perekaman dihentikan, apakah kemudian yang bersangkutan diperkenankan masuk? tidak diperkenankan masuk. Artinya kalau perekaman itu dihentikan atau selesai, apakah kemudian petugas memperkenankan yang bersangkutan untuk masuk? Kalau dari video si apa sama kasusnya tidak itu. Bilang seperti itu ya, kalau saudara hentikan perekamannya, minta izin, barulah boleh masuk. Berarti kan bukan dia lagi ya, tapi diminta untuk mentaati apa istilahnya, tata tertib seperti itu ya kira-kira. Tapi berdasarkan Pak Kurniawan, Bukan, pertanyaan saya bukan berdasarkan keterangan Pak Kurniawan. Pertanyaan saya berdasarkan apa yang Anda lihat di video itu. Faktanya, karena kan saudara kan saksi fakta. Faktanya, bila memang yang bersangkutan berkenan atau bersedia untuk menghentikan perekaman itu, maka akan diberikan akses untuk masuk. Itu enggak yang ada di video. dan video yang itu Bilang begitu. Cukup ya, Bu? Baik. Saudara saksi, apakah selain channel itu ada di channel lain juga yang saudara melihat hal yang sama? saya kurang tahu masih. Tidak tahu ya. Ya, Jadi hanya satu kali itu aja sampai sekarang baru saudara lihat yang seperti itu. ya saya hanya melihat dari channel. Apakah saudara punya hubungan kerja dengan penggugat? Tidak ada. Tidak ada ya. Sudah kenal lama? Tidak. Tidak kenal juga ya. Oke, baik. Mungkin satu lagi, tapi kami pasang.
silakan. Oke, kami lanjutkan. Terima kasih. Baik, saudara saksi, pertanyaan kami lanjutkan. Mohon dari diskurs kami. Terus dicabut ya, silakan. Baik, kami lanjutkan saudara saksi. Saudara saksi tadi di awal ditanyakan oleh majelis hakim, apakah saudara saksi kenal dengan Suryo Utomo? Jawaban saudara saksi tadi apa? Tidak. Tidak kenal. Apakah saudara tahu Suryo Utomo? Tidak ada. Izin baca. Wajahnya tahu. Makanya lupa. Lupa tapi pernah tahu lah ya. Kenal dia kan. Dalam video yang saudara tonton itu ada nggak wajah Suryo Utomo? Tidak ada. Oh tidak. Saudara saksi tahu nggak sekarang Suryo Utomo itu sebagai apa? Tidak tahu. Masih dirjen pajak nggak? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Saudara saksi mengetahui bahwa akan ada informasi live video dari channel Pajak Smart. Saudara dapat info dari mana? Saya Subscribernya. Subscriber Pajak Smart. betul. Oh, dapat info dari mana berarti kalau subscriber? Saya lihat di saya. Lihat di YouTube. Oh, tidak dapat dari info grup WhatsApp enggak ya? Tidak. Saudara saksi menerangkan bahwa saudara adalah karyawan swasta. Boleh diinformasikan bekerja di mana? Malah, Iya, maksudnya di perusahaan apa? oh di perusahaan ini apa namanya mebel. Perusahaan mebel. Ya, Perusahaan mebel. Saudara berarti sebagai wajib pajak juga ya? ya. Tergabung dalam UPPI? Ikatan Wajib Pajak Indonesia? Keberatan yang mulia, tidak relevan yang mulia. Tidak ada urusan dengan sengketa aqua yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, itu yang mulia, karena pertanyaan kami adalah karena tadi saksi menyatakan tidak mengenal saudara menggugat. Maksud saya, apakah memang yang bersangkutan kalau memang tidak ada hubungan keorganisasian atau lembaga yang menggugat, ya maka oke fine. Tapi kalau ada baik, siap. Izin kami lanjutkan. Apakah saudara sebagai pengusaha itu sebagai wajib pajak ya? Ya, Apakah tergabung dalam organisasi UPPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia? tidak. Oh, tidak tergabung? Ya, Oh, bukan masuk dalam organisasi UPPI ya? ya. Saudara tahu ada organisasi UPPI? Kalau organisasi tahu, karena kan apa namanya ini tidak hanya persiapan kan ini apa namanya kadang ada informasi tadi. Baik, terima kasih. Cukup dan Baik, cukup. Cukup ya. Cukup. Izin yang mulia, apakah bisa izin tanya yang mulia, apakah bisa saya sendiri menjadi saksi di sini yang mulia? Tidak bisa. Oh, bisa. Terus ini yang mulia, kami rencananya kan ada. Ya, saksi ini cukup nggak? Ini cukup ya. Mulia. Ya, saksi boleh meninggalkan tempat itu Zoom-nya. Terima kasih dari Pengadilan Negeri Malang atas kerjasamanya. Baik ya. Zoom-nya kita tutup ya. Kita tutup. Masih ada saksi, Pak? Nah, izin yang mulia, kita rencana mau hadirkan satu orang konsep hari ini. Cuman tiba-tiba istri melahirkan, jadi dia mesti temenin istrinya. Jadi kalau memang diizinkan mungkin boleh minggu depan bersama dengan ahlinya ya mulia. Kan tanggal 15 rencana kita ada ahli. satu orang apa? Oke, Satu orang apa? onsite, Oh, saksi onsite. Kan ini saksi online, oh, ini saksi onsite. online, ya. Online. Hadir maksudnya. Hadir. Kalau memang diizinkan tanggal 15 bersama dengan ahli, jadi ya mulia. Minggu depan, Rabu. Dengan kondisi seperti ini ya. Ya. Ya.
Karena begini Pak, kita yang punya uang 4 agen. Ya. Ya, sampai lapor cepat dia dapat. Baik, tapi izin yang mulia, kalau hari ini kan memang sebelumnya kita sepakati sore. Sore itu kenapa sore? Karena kan sebelumnya memang waktu puasa, jadi lebih enak kalau sore gitu. Dan kemudian kenapa agenda hari ini sore? Karena mempertimbangkan kendala teknis di Balang. Namun kalau saksi hadir fisik, hal itu mungkin bisa dimulai pagi ya mulia. Pagi ini berkenaan dengan saya Pak Pradina. Kalau tadi lah. Tadi saya masih mikir, oh nanti baru 1 Pak. Jadi dilihat dari kondisi kami sebagai ayam baru anggota mungkin bisa dikatakan posisi di saya ya. Baik, kami kembalikan ke Ya, nanti datang kalau memang pagi Bapak cepat lapor, ya kita berangkat. Yang penting laporannya cepat ke kami. Ya, Pak ya. Cukup 15 ya. Kita jumpa lagi hari Rabu dengan kesempatan terakhir ya. Ya. Ahli juga ya, Mulia? Ya, Ahli juga ya. ya. Jadi 1 kali Bapak sudah selesai. Terima kasih ya. Bapak rencana punya saksi? masih timbang-timbang ya. Masih timbang-timbang ya. Ya, kita akan kasih waktu ya. Baik, tidak ada lagi yang disampaikan. Tanggal 15 hari Rabu kita lanjutkan persidangan dengan saksi. Sidang selesai sudah. Terima kasih ya, Mulia. Terima kasih.